Gubernur Bali Iwayan Koster, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, dan Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menandatangani MOU kerjasama 3 provinsi di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Selasa. Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama regional Bali Nusa Tenggara yang sebelumnya berlangsung di Pulau Dewata. Dalam kerjasama ini sekurang-kurangnya terdapat 10 poin yang menjadi pembahasan. Namun dari sejumlah poin tersebut, di tahap awal ini ada 3 bidang yang menjadi fokus kerjasama ini, seperti pariwisata, transportasi, dan energi baru terbarukan. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dalam sambutannya menyampaikan, kerjasama antar 3 provinsi ini bukan kali ini saja terjadi, tetapi memiliki sejarah yang panjang sejak dulu. Sudah takdirnya, karena ternyata kami memiliki banyak sekali kaitan dan kesamaan, secara historis, secara sosiologis, demografis, ekologis, bahkan secara geologis kami itu sama. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu mengatakan ada beberapa kesamaan yang ingin dikembangkan antara Bali, NTB, dan NTT ini, seperti ekonomi hijau dalam rangka menjaga lingkungan. Selain itu, provinsi yang dulunya menjadi bagian dari Sunda kecil ini akan mengembangkan ekonomi biru. 3 provinsi ini memiliki kesamaan yang sama, hidup dari Bali. Iqbal berharap kerjasama ini bisa direalisasikan mulai 2026 dengan mengembangkan 3 sektor utama seperti energi terbarukan, konektivitas, dan pariwisata. Hadir dalam penandatanganan ini Bupati Wali Kota se-NTB, Managing Director Stakeholder Management Danantara Rohan Nafas, serta perwakilan badan usaha milik negara. Ya, halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Robi Firmansyah, jurnalis tribunlombok.com. Saat ini saya sedang berada di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, di mana baru saja 3 gubernur dari Bali, NTB, dan NTT melakukan penandatanganan MOU terkait dengan kerjasama regional Bali, NTB, NTT. Di mana dalam kerjasama tersebut disepakati sekurang-kurangnya ada 5 poin terkait dengan bidang kerjasama, diantaranya pariwisata, kemudian transportasi, kemudian energi baru terbarukan, kemudian bidang perdagangan, dan beberapa unit lagi kegiatan kerjasama yang akan dilakukan bersama dengan 3 provinsi NTB. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa kerjasama ini akan secara aktif dilakukan pada 2026 nanti. Salah satu poin yang menjadi fokus dari kerjasama ini adalah terkait dengan energi baru terbarukan. Gubernur Iqbal mengatakan bahwa potensi dari energi baru terbarukan di NTB ini, di NTB, NTT, dan juga Bali sangat besar, sehingga nantinya rencananya melalui salah satu BUMN yang ada di Indonesia, yakni PLN, akan melakukan uji kelayakan terkait dengan pemasangan kabel bawah laut yang menghubungkan 3 provinsi ini untuk menyalurkan energi ini. Gubernur Iqbal juga menyampaikan bahwasanya jika tidak dimitigasi secara dini terkait dengan perubahan iklim yang terjadi di 3 provinsi ini, mengingat 3 provinsi ini merupakan pulau-pulau kecil, sehingga dampaknya akan luar biasa, sehingga melalui energi baru terbarukan ini adalah langkah awal untuk memitigasi dari potensi dari perubahan iklim yang ada di NTB, di Bali, NTB, dan juga NTT ini. Kemudian terkait dengan bidang pariwisata, Gubernur NTB, Bali, dan juga NTT sepakat untuk menjalin kerjasama, di mana Bali saat ini dengan potensi pariwisatanya, begitupun dengan NTB dan juga NTT. Kemudian dengan transportasi, peningkatan konektivitas juga akan ditingkatkan. Harapannya dengan kerjasama ini, harga tiket khususnya untuk menghubungkan 3 wilayah ini bisa lebih murah ke depannya. Demikian Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Robi Firmansyah, jurnalis tribunlombok.com. Pariwisata dan ketiga energi ditambah beberapa kerjasama lainnya. Kemudian disepakati juga akan mengedepankan sektor bisnis atau dunia usaha di dalam kerjasama ini, dan kesepakatan lainnya adalah untuk segera menyelesaikan instrumen hukumnya dengan menandatangani MOU dan PKS. Hari ini tanggal 25 November kita sudah melakukan pertemuan dan menandatangani alhamdulillah MOU antara 3 provinsi untuk membentuk yang kita sebut dengan KRBNN, Kerjasama Regional
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan insya Allah pertemuan berikutnya adalah tanggal 22 Desember di Labuan Bajo, di NTT, untuk menandatangani PKS-PKS-nya. Dengan demikian pada tahun 2026 secara resmi kerjasama ini dimulai. Di dalam pertemuan hari ini juga dihadiri oleh kalangan dunia usaha. Hadir bersama kita di sini salah Managing Director untuk Stakeholder Management dari Danantara, Pak Rohan juga hadir, dan seluruh anak perusahaan-perusahaannya yang relevan dengan ketiga provinsi juga hadir. Di samping itu juga asosiasi-asosiasi usaha juga hadir. Alhamdulillah, jadi insya Allah kesepakatannya tadi kita sudah sepakat akan sudah mengelaborasi jenis-jenis kerjasama yang akan kita lakukan khususnya di 5 bidang. 1 pariwisata, 2 energi, ketiga konektivitas, perhubungan, kemudian perdagangan, dan terakhir di ekspor impor. Karena itu terkait dengan ekonomi hijau yang sudah masuk di dalam kesepakatan tadi adalah studi kelayakan untuk super grid. Super grid jadi kabel bawah laut yang menghubungkan antara NTT, NTB dan Bali yang memproduksi, yang akan menyalurkan energi dari hasil EBT, energi baru dan terbarukan, khususnya energi solar panel yang sangat potensial di NTB, NTT dan di Bali. Dilakukan pertemuan untuk penandatanganan MOU tindak lanjut dari pertemuan yang dilaksanakan di Provinsi Bali pada tanggal 3 November yang lalu atas inisiatif Bapak Gubernur NTB dan NTT. Saya sebagai pribadi merespon inisiatif baik ini karena saya sangat memahami Bali, NTB, NTT ini memiliki riwayat historis yang sangat baik, yaitu kami bertiga masuk dalam kategori nama Sunda Kecil. Sekarang sudah dibeli dengan undang-undang tersendiri, kalau dulu disatukan oleh undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1998 bagi NTT. Sekarang sudah eksis dengan undang-undang tersendiri, tetapi hubungan historis 3 provinsi ini tetap kami jaga dengan mengembangkan kerjasama ke depan. Tadi sudah disampaikan, hari ini tanda tangan MOU yang meliputi sektor-sektor. Pertama adalah pariwisata, yang kedua adalah perhubungan, yang ketiga adalah energi terbarukan, yang keempat adalah perdagangan, dan yang kelima adalah ekspor komoditi yang menjadi produktivitas utama dari 3 provinsi ini. Dan tanggal 22 Desember akan ditindaklanjuti dengan tanda tangan perjanjian kerjasama di NTT, yaitu di Labuan Bajo, sehingga tahun 2026 itu sudah bisa berjalan dengan baik. Ini saya kira akan menjadi satu skema pengembangan ekonomi wilayah yang sangat baik bagi 3 provinsi ini, dan mudah-mudahan ini berhasil karena semuanya dengan niat baik. Yang menarik ini adalah gubernurnya dari 3 partai yang berbeda, tapi kompaknya luar biasa. Karena kalau untuk rakyat, untuk daerah, kita tidak mengenal partai. Yang kita kenal adalah membangun Indonesia dan membangun wilayah. Jadi itu semangat yang sangat bagus. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, sukses ke depan untuk kemajuan bersama di 3 provinsi ini, dan juga bisa menjadi basis pengembangan Indonesia secara ini. Tentu ini adalah langkah yang lebih maju lagi dari pertemuan di Bali kemarin. Sudah ada kesepakatan yang sudah lebih jelas rumahnya, dan rumah ini kita isi dengan berbagai pekerjaan yang lebih detail lagi di Labuan Bajo di NTT tanggal 20 Desember nanti. Dan rencananya karena ini sudah masuk di tahapan yang lebih detail, teknis, lebih akan kelihatan kerjasama yang baik antara ketiga provinsi ini. Nanti pertemuan Labuan Bajo itu kami juga berencana mengundang seluruh bagian dari 3 gubernur yang perlu hadir di luar Danantara dan anak-anak perusahaannya atau yang diasuhnya. Adalah nanti juga kita mengundang para bupati wali kota dari 3 provinsi juga biar bisa hadir di situ. Jadi kerjasama provinsi ini kan payung besarnya, tapi nanti detail yang nanti itu pasti kami mesti bekerja sama dengan teman-teman bupati wali kota semua sesuai yang mereka
mereka bisa supply juga untuk kerjasama ini. Dan juga yang kedua adalah teman-teman pengusaha dari berbagai asosiasi yang juga nanti akan kita juga bersama untuk bisa kumpul dari Kadin, dari HIPMI, dari Apindo, dari Gapensi, semuanya lah duduk bersama sehingga nanti kerjasama yang dibangun ini betul-betul dalam payung 3 gubernur, tapi dikerjakan oleh semua pihak sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan juga potensi masing-masing. Jadi ini langkah yang maju dan saya pastikan bahwa kerjasama ini akan menguntungkan ketiga provinsi ini dan juga para stakeholders di dalamnya, para bupati wali kota dan juga pengusaha, dan khusus nanti adalah masyarakat 3 provinsi ini. Dan juga sejauh kami cermati respon dari pemerintah pusat melalui kementerian-kementerian yang sudah tahu kami punya kerjasama ini sangat bagus. Ini sesuai dengan juga niat dari Presiden Prabowo Subianto agar kita juga mensiasati dalam kondisi saat ini untuk mengembangkan potensi daerah. Dan NTT, NTB Bali kami punya tugas ada 2 dari nasional sebagai daerah pariwisata dan daerah industri pengolahan. Ini 2 sudah tadi diekspor sangat baik oleh Pak Gubernur NTB dan juga Bali. Kita akan perkuat di 2 itu dan pengembangannya ekosistem akan kita bangun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.